saya Amila Tursina Hilya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2026, golongan 2, gelombang 3, angkatan 8. Saya adalah peranata laboratorium kesehatan terampil di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan proses pengalaman belajar saya terkait materi agenda 1 dan juga hal-hal apa saja yang sudah saya pahami sebagai bentuk output pembelajaran agenda 1 serta hal-hal apa saja yang menyenangkan dan yang menjadi kendala selama proses pembelajaran. Selama pembelajaran Latsar, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode sinkronus, di mana kami, peserta Latsar CPNS Kemenkes, diberikan penjelasan dan materi oleh fasilitator dari Bapepkes Batam. Proses belajar ini dilakukan menggunakan Zoom, di mana diharapkan adanya diskusi yang interaktif antara fasilitator dan peserta Latsar CPNS Kemenkes. Awalnya saya pribadi merasa nervous ya, karena ini merupakan momen pertama kali bagi saya, tetapi perlahan-lahan saya mulai bisa beradaptasi, atau mungkin lebih tepatnya mencoba beradaptasi karena melihat teman-teman yang lain juga sama-sama berjuang belajar di sini, jadi kenapa harus takut? Lalu yang kedua ada metode asinkronus. Metode asinkronus itu kita diminta untuk belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu, baik berupa PDF, PPT, dan video, sehingga diharapkan kita bisa memiliki tingkat kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas dan juga diharapkan bisa memiliki kreativitas dalam bekerja. Lanjut terkait materi-materi di agenda 1, di agenda 1 ini ada 3 modul utama dan 1 modul tambahan yang sekarang menjadi materi yang ditambahkan dalam proses belajar Latsar. Modul yang pertama adalah terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul yang kedua adalah terkait analisis isu kontemporer. Modul yang ketiga adalah terkait kesiapsiagaan bela negara. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Untuk yang pertama, tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya banyak belajar bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini menjadi fondasi yang kuat bagi saya agar saya dapat mengimplementasikannya ke dalam profesi saya, tentang bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik, bagaimana saya harus bersikap profesional, dan juga bagaimana saya harus bersikap jujur dalam pekerjaan saya. Tetapi ruang lingkupnya sebenarnya lebih besar lagi, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah karena saya anak Gen Z, sangat dekat dengan sosmed ya, jadi contoh kecilnya bijak dalam bermain Twitter atau X ya kalau sekarang namanya. Karena di sana kan banyak sekali orang-orang saling berdebat, mengungkapkan pendapat dengan cara yang sehat maupun tidak. Maka saya jadi terbuka pikirannya untuk bisa lebih bijak, bisa menghindari hate speech, dan juga mampu memilah-milah mana informasi yang benar dan juga mana informasi yang hoax. Selain itu, materi ini juga memberikan pengertian kepada saya bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, bahwa ada banyak hal yang harus kita syukuri, harus kita banggakan, harus kita tingkatkan kualitasnya bersama-sama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang buruk. Kritis boleh, tetapi dengan cara yang sehat. Materi yang kedua ada analisis isu kontemporer. Di sini saya belajar bagaimana saya sebagai calon ASN dapat melihat isu-isu yang terjadi di lingkungan pekerjaan saya, diminta untuk berpikir kritis tentang hal-hal apa saja yang harus dibenahi dan harus ditingkatkan. Saya senang karena fasilitator saya dapat memberikan penjelasan dengan sangat baik, sehingga saya dapat memahami bagaimana kita harus memilah isu-isu yang ada di tempat kerja, kemudian memprioritaskannya menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga adalah materi terkait kesiapsiagaan bela negara. Pada materi ini saya belajar bahwa kesiapsiagaan bela negara itu banyak sekali contohnya, utamanya di lingkungan kerja kita. Misalnya adalah datang dengan tepat waktu, kemudian juga berolahraga secara rutin, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, itu juga bagian dari kesiapsiagaan bela negara. Dan yang terakhir yaitu materi tambahan yang juga tidak kalah penting adalah terkait konflik kepentingan. Di sini saya belajar bahwa konflik kepentingan itu bukan suatu hal yang langka.
itu sangat mungkin terjadi terutama di lingkungan instansi pemerintahan. Maka saya sebagai calon ASN diharapkan bisa bekerja dengan jujur, menolak segala bentuk penyuapan atau hal-hal yang bisa merugikan negara. Ini tentunya menjadi bekal untuk saya supaya bisa menjadi ASN yang berintegritas. Untuk selanjutnya adalah terkait pengalaman belajar saya, terutama tugas individu dan juga tugas kelompok. Secara umum saya sangat senang karena cara berpikir saya mulai terbuka, saya mulai paham bagaimana wawasan kebangsaan ini harus kita implementasikan secara konsisten, lalu bagaimana kesiapsiagaan bela negara ini salah satunya olahraga harus rutin kita lakukan. Saya juga senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai instansi. Saya jadi memahami bagaimana karakter teman-teman semua dan juga senang karena bisa turut andil dalam tugas kelompok. Kemudian untuk kendala, sebenarnya tidak begitu banyak kendala selain mungkin perasaan lelah ya karena saya pulang pergi dari Tangerang ke Jakarta naik KRL lanjut TJ dan membawa laptop setiap hari lalu juga berdempet-dempetan di kereta itu cukup membuat saya lelah, tetapi bukan suatu hal yang berarti karena pada akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Proses belajar latsar ini sebenarnya memiliki tantangan tersendiri, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya bisa mengelola waktu dan memprioritaskan tugas-tugas saya. Walaupun puasa harus tetap semangat dan saya bangga jadi calon ASN. Proses pembelajaran agenda 1 ini sangat berkesan, terutama saat tugas kelompok di mana kita harus Zoom, harus kumpul dalam satu waktu, namun ada kendala sinyal, susah masuk, ada yang sambil pelayanan, itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses belajar. Tapi pada akhirnya semua itu bisa dilalui, sehingga untuk kedepannya saya berharap supaya Angkatan 8 Kelompok 1 ini bisa tetap solid atau bahkan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas, terutama tugas kelompok, karena ini adalah tugas kita bersama sehingga diharapkan semuanya untuk aktif. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Desi Aryani GM Biomed yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan penjelasan terbaik kepada kami semua, sehingga diharapkan kami bisa memahami apa yang telah Ibu Desi ajarkan kepada kami. Semoga sehat selalu, ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bu Desi.